Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama thalabul ilmi, bersama-sama berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui satu aktivitas amal saleh yang mulia, yaitu mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang disabdakan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah taala kehendaki untuk mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, maka Allah pahamkan dia dalam urusan agamanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini adalah berkaitan dengan menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab yang membicarakan tentang pelajaran-pelajaran dari 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah, beliau mengatakan, fadlul ushril awakhiri wal amal fiha ya'ummul lail wan nahar. Keutamaan 10 hari yang terakhir dan beramal di dalamnya ini mencakup malam dan siangnya. Lakin layaliha afdalu li ishtimaliha ala lailatul qadri. Akan tetapi malam-malam 10 hari yang terakhir ini dia lebih afdal, lebih utama untuk dihidupkan karena terkandung di dalamnya Lailatul Qadri, yaitu Lailatul Qadar. Dalam pernyataan Syekh di sini menunjukkan bahwa ketika kita ingin menghidupkan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dengan melaksanakan serangkaian aktivitas ibadah, ini tidak hanya di malam-malam harinya saja, tapi termasuk juga di siang harinya. Meskipun malam hari ini lebih ditekankan, ya, lebih utama, namun siang hari tetap kita pacu semangat kita untuk menghidupkannya dengan melakukan taqarrub ilallah, ya, melakukan amal-amal saleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali kaum muslimin yang berusaha menghidupkan 10 hari ya di akhir Ramadan, tapi hanya di malam-malam harinya saja. Sedangkan di siang harinya mereka kemudian ya seperti ya, mohon maaf, seperti ya bangkai yang tidak bergerak gitu ya. Artinya banyak yang tidur ya, habis waktu untuk tidur. Maka yang demikian ini adalah sebuah perkara yang keliru, perkara yang juga harus dijauhi. Maka hendaklah dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan ini ya, di malam hari kita hidupkan dengan ibadah, di siang hari juga kita hendaklah hidupkan pula dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa alasan yang mendorong kita untuk menghidupkan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini, terutama di malam-malam harinya, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka paling tidak ada 3 alasan yang mendorong kita untuk menghidupkan 10 hari yang terakhir ini dengan melaksanakan ibadah kepada Allah. Alasan yang pertama adalah yaitu sebagai peneladanan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau menghidupkan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang besar. Di antaranya adalah
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran, ya, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku diri mereka cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ya, ikutilah sunnahku, ikutilah keteladanan yang aku, ya, tunjukkan kepadamu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian mengikuti, ya, jejakku, mengikuti ajaranku, mengikuti sunnah-sunnahku, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini keutamaan yang sangat besar bagi setiap hamba-hamba Allah yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menceritakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru, ay al-ashrul awakhir min Ramadan, shadda mi'zarahu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk ke dalam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka beliau syadda mi'zarahu, beliau mengikat sarungnya. Ya, para ulama menyebutkan maksud dari mengikat sarung di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meningkatkan ibadahnya kepada Allah melebihi hari-hari yang sebelumnya. Bahkan diriwayatkan dalam salah satu hadis diceritakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 10 hari yang terakhir itu beliau menghidupkan malam-malamnya, hampir beliau tidak tidur di malam-malam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan ketaatan kepadanya. Para ulama juga menyebutkan maksud daripada syadda mi'zarahu, mengikat sarungnya ini, mereka mengatakan maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, meninggalkan istri-istrinya, maksudnya tidak mencampuri istri-istrinya, ya, tidak berhubungan biologis dengan istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berusaha untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Aisyah menceritakan wa ahya lailahu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam-malamnya dengan melaksanakan ibadah kepada Allah. Wa aiqadha ahlahu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya, ya, anak-anaknya, untuk menghidupkan malam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini dengan melaksanakan ibadah. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Ini alasan yang pertama. Jadi demi meneladani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, alasan kita menghidupkan 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, terutama di malam-malam harinya untuk ibadah kepada Allah. Alasan yang kedua adalah dikarenakan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qadar ayat 3. Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Al-Imam An-Nakhai, beliau mengatakan maksudnya adalah amalan yang dilakukan di Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik dari amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Demikian pula para ulama yang lain seperti Mujahid dan Qatadah serta ulama-ulama yang lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan itu adalah salat dan amalan pada Lailatul Qadar itu lebih baik dari salat, puasa, dan juga amalan-amalan kebaikan di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadarnya. Ini adalah gambaran tentang keutamaan melaksanakan, ya, ibadah-ibadah di 10 hari yang terakhir bulan suci Ramadan ini, terutama di malam harinya, karena demi, ya, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini.
Kemudian alasan yang ketiga adalah amalan itu bergantung pada akhirnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Nabi mengatakan wa innamal a'malu bil khawatim, dan sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada akhirnya, bergantung pada penutupnya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mengatakan fala yunzaru ila naqsil bidayah walakin yunzar ila kamalin nihayah. Beliau menyampaikan, dan ini merupakan satu kaidah yang sangat berharga untuk benar-benar kita perhatikan. Beliau mengatakan fala yunzaru ila naqsil bidayah, maka jangan dilihat atas kekurangan di awal pelaksanaan amal tersebut atau pelaksanaan ibadah, walakin yunzaru ila kamalin nihayah, akan tetapi yang perlu untuk diperhatikan adalah kesempurnaan di akhir pelaksanaan ibadah tersebut. Maknanya apa? Maknanya kita manakala mengawali pelaksanaan ibadah, seperti contoh ibadah bulan Ramadan semacam ini, di awal-awal kita mungkin terdapat kekurangan di sana sini dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, maka sempurnakan pelaksanaan rangkaian amal-amal saleh di bulan suci Ramadan ini di saat akhir-akhir menjelang kita melewati bulan Ramadan ini. Di situ kita siapkan, di situ kita bersungguh-sungguh, di situ kita benar-benar tingkatkan kebaikan-kebaikan yang dengan itu fa insyaallah kekurangan-kekurangan kita di awal akan tercover, tertutupi dengan kesempurnaan amal-amal kebaikan di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Nah, disinilah kemudian mendorong kita dengan 3 alasan tersebut, mendorong kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan ini, terutama di malam-malam harinya. Kemudian ada beberapa poin yang juga perlu untuk kita ketahui berkaitan dengan amal-amal apa sajakah yang dianjurkan untuk kita menghidupkan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Selain tentunya dari melaksanakan amal-amal fardhu, amal-amal yang diwajibkan. Maka di antara amal-amal saleh yang perlu untuk kita hidupkan dan kita tingkatkan kualitasnya dan juga kuantitasnya adalah yang pertama berkaitan dengan qiyamul lail, itu melaksanakan salat malam atau salat tarawih. Nabi SAW menyatakan tentang hal ini dalam hadis riwayat Bukhari, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menghidupkan malam dengan melaksanakan sholat malam di malam Lailatul Qadar dengan dasar iman dan mengharap pahala. Makna dasar iman dan mengharap pahala di sini, kalau yang dimaksud dengan dasar iman itu maknanya dia iman, yakin dengan perintah ini, yakin dengan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini berkaitan dengan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Wahtisaban, dan dia mengharapkan pahala, mengharapkan kenikmatan dan balasan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala atas amal saleh yang dilakukannya. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka orang tersebut akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini keutamaan manakala seseorang menghidupkan malamnya di malam Lailatul Qadar untuk melaksanakan salat malam atau salat tarawih. Kemudian yang kedua, amal saleh yang juga perlu untuk kita tingkatkan pada 10 hari yang terakhir bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran
Bahkan para ulama itu tidak hanya memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, akan tetapi mereka memperbanyak khatam Quran, ya, memperbanyak khatam Quran. Kalau kita mungkin belum mampu untuk mengkhatamkan Al-Quran dengan jumlah yang cukup banyak, maka paling tidak ya kita bisa memperbanyak membaca Al-Quranul Karim ini. Ya, karena Nabi SAW mengatakan bahwa setiap hurufnya bacaan Al-Quran yang kita baca itu mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan. Ya. Kemudian Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah mengatakan, faqad kana ba'dus salaf yakhtimuna fi Ramadan kulla 3 wa kulla 7 fa idza dakhala al-'ashru khatama ba'dhum lailah. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid menceritakan ya secara global bahwa sebagian para salaf, ya, para orang saleh terdahulu, baik dari kalangan para sahabat, tabi'in atau atba'u tabi'in, mereka mengkhatamkan dalam bulan Ramadan itu Al-Quranul Karim setiap 3 hari sekali dan setiap 7 hari sekali. Jadi yang kebanyakan yang dilakukan oleh para salaf terdahulu itu 3 hari sekali dalam bulan Ramadan mereka khatam Quran. Berarti kalau 3 hari sekali bisa dibagi per harinya 10 juz. Ya, kalau Anda sanggup berarti misalnya untuk memperingan Anda bisa membaca 2 juz setiap kali selesai melaksanakan sholat fardu. Ya. Dan tiap-tiap 7 hari mereka juga mengkhatamkan Al-Quran pada tiap-tiap 7 hari. Ada di kalangan mereka yang sanggup 3 hari sekali, ada di antara mereka yang sanggup 7 hari sekali. Ini yang paling banyak dilakukan oleh para salaf. Kalau 7 hari sekali berarti ya sekitar perharinya mungkin kurang lebih 5 juz. Ya, 5 juz Al-Quranul Karim ya dibaca dalam satu harinya. Maka ketika mereka masuk ke dalam 10 hari yang terakhir, maka mereka atau sebagian mereka mengkhatamkan semalam 1 kali. Berarti kalau 10 hari dilakukan pengkhataman setiap malam 1 kali, maka bisa 10 kali mereka khatam membaca Al-Quranul Karim. Ini menggambarkan ya kepada kita bagaimana semangat para salaf untuk menghidupkan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, yang diantaranya dengan cara memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Bahkan bulan Ramadan ya, disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran ya. Karena di dalam bulan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quranul Karim, yang tentunya ya salah satu ibadah yang sesuai ya untuk kita perbanyak di bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran adalah tentu berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah faedah yang sangat bagus yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizallahu taala. Beliau mengatakan wal istighfaru khitamul a'mali salihah. Istighfar itu adalah penutup setiap amal-amal yang saleh. Ya, penutup amal-amal yang saleh. Fatukhtamu bihi as-salah wal hajj wa qiyamul lail. Maka istighfar itu penutup bagi pelaksanaan sholat. Seperti kita tahu bahwa setiap kali kita menyelesaikan sholat, maka bacaan yang kita baca pada zikir adalah kita membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Termasuk juga pada saat haji, ya, disunnahkan ya orang-orang yang berhaji untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Kemudian wa qiyamul lail, termasuk juga qiyamul lail. Ya, menghidupkan malam dengan melaksanakan sholat-sholat ya, malam, sholat tarawih, ya, tahajud atau yang semacamnya, yang mana disunnahkan bagi orang-orang yang menghidupkan malamnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir pada saat waktu-waktu sahur telah masuk, maka memperbanyak istighfar di waktu tersebut. Wabil ashari hum yastaghfirun. Allah menceritakan tentang orang-orang yang ya semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah, mereka ya
di waktu-waktu sahur mereka memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga wa tukhtamu bihil majalis. Ditutupnya majelis-majelis itu pun juga dengan istighfar. Seperti kita ketika mengucapkan doa kafaratul majelis, di situ ada kalimat istighfarnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalimat istighfar. Kemudian Syekh melanjutkan kadzalika yanbaghi an yakhtimal muslim siyama Ramadan bil istighfar. Maka demikian pula selayaknya seorang muslim itu menutup puasa-puasa Ramadannya itu dengan istighfar. Kapan itu? Yaitu di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan ini. Seperti yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu kalimat istighfar yang istimewa yang tidak dibaca atau tidak disunnahkan untuk dibaca kecuali di 10 hari yang terakhir ini, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha memaafkan, yuhibbul afwa, tuhibbul afwa, engkau mencintai sifat memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Kemudian Syekh melanjutkan, walidha kataba Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ilal amsar ya'muruhum bi khatmi Ramadhan bil istighfar wa sadaqatil fitri. Dan oleh karena inilah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ketika beliau menjabat menjadi khalifah, ya, seorang tabi'in, tapi beliau dijuluki oleh para ulama sebagai Al-Khalifatul Rashid Al-Khamis, ya, seorang khalifah yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk yang kelima. Kita tahu bahwa Al-Khulafaur Rasyidun, ya, Al-Khulafaur Rasyidun itu ada 4. Namun para ulama menambahkan 1 dari kalangan tabi'in, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, karena beliau adalah seorang khalifah yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah menulis surat, sebuah perintah, ya, kepada seluruh negeri-negeri, memerintahkan para penduduk negeri tersebut atau penduduk kota-kota untuk menutup bulan Ramadan dengan istighfar dan shadaqatil fitri dan zakat fitrah. Fa inna shadaqatal fitri tuhratul lis-shaim minal lagwi war rafath. Karena sesungguhnya, ya, zakat fitrah itu adalah pembersih bagi orang yang berpuasa dari al-laghwi war rafath, dari kesia-siaan yang pernah dilakukan dan perbuatan-perbuatan, ya, keji, kotor yang dilakukan di bulan Ramadan. Wal istighfar yarka'u ma takhriqu min as-siyami bil laghwi war rafath. Sedangkan istighfar itu menambal apa yang lubang dari puasa-puasa yang dilakukan oleh seorang hamba dikarenakan, ya, perkara-perkara yang sia-sia dan perkara-perkara yang keji. Jadi 2 amal saleh ini, yaitu zakatul fitrah dan istighfar, ini bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang pada saat kita berada di bulan Ramadan kita mungkin mengerjakannya, entah sengaja atau tidak sengaja, sehingga akan mempengaruhi kadar kualitas pahala yang kita seharusnya peroleh dari ibadah puasa yang kita lakukan. Maka untuk menambal kekurangan itu, maka memperbanyak istighfar adalah salah satu, ya, solusi atau salah satu kebaikan yang harus kita tingkatkan, terutama di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan amal saleh yang patut untuk kita tingkatkan di 10 hari di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak berdoa. Terutama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari siksa api neraka. Dan ini merupakan satu hal yang penting, ya, dikarenakan di malam-malam 10 hari yang terakhir bulan Ramadan ini merupakan malam-malam yang terbaik, ya, malam-malam yang paling utama menurut para ulama dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Sehingga
itu merupakan momen yang terbaik untuk kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari siksa api neraka. Dan ada keutamaan manakala kita berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa neraka. Di antaranya adalah ini merupakan salah satu sifat hamba Allah yang Rahman atau sering disebut dengan Ibadur Rahman. Dalam Quran surah Al-Furqan, ya, Allah menceritakan, ya, tepatnya pada ayat ke-65, Allah menceritakan salah satu sifat Ibadur Rahman. Mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah, memohon agar dijauhkan dari siksa neraka. Allah berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang mereka mengatakan berdoa kepada Allah, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami dari azab jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Demikian pula ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, surga, dan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa neraka, maka kita akan mendapatkan doa dari surga dan doa dari neraka. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallaha al-jannata thalatha marrat." Barang siapa yang meminta kepada Allah surga sampai 3 kali. Seperti contoh misalnya dia berdoa, "Allahumma inni as'alukal jannah." Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu surga. Sampai 3 kali dia ulang doa tersebut. Qalatil jannah, maka surga akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Ini doanya surga ketika kita meminta kepada Allah surga itu. Wa man istajara minan nari thalatha marrat, dan barang siapa yang minta perlindungan kepada Allah dari neraka sampai 3 kali, ya, diulang sampai 3 kali. Seperti contoh misalnya seseorang berdoa, Allahumma inni a'udzubika minan nar, ya, atau Allahumma ajirni minan nar misalnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka, atau ya Allah, aku mohon kepadamu agar kau jauhkan aku dari siksa api neraka, atau lindungi aku dari siksa api neraka. Diulang sampai 3 kali. Maka qalatin nar, neraka akan berkata, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, ya, jauhkanlah dia dari neraka, lindungilah dia dari neraka. Ini adalah doa neraka kepada orang yang minta perlindungan kepada Allah darinya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid rahimahullah mengatakan, "'Alal muslimi an yukthira min ad-du'a'i bil 'itqi minan nar." Selayaknya bagi seorang muslim untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar supaya dibebaskan dari siksa api neraka. La'allallaha yu'tiqu raqabahu. Mudah-mudahan Allah membebaskan dia dari siksa neraka. Fafil hadis, dan beliau kemudian menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi 'utaqa fi kulli yaumin wa lailah," yakni fi Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membebaskan, ya, tiap-tiap hari dan malam pada bulan Ramadan manusia dari api neraka. Likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Dan Nabi kemudian melanjutkan, beliau mengatakan, bagi tiap-tiap hamba dari mereka, orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka ini oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada da'watun mustajabah, ada doa yang mustajabah, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan alasan-alasan ini kita hendaklah memperbanyak meminta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita memohon kepada Allah surganya, dan kita berlindung kepada Allah dari siksa nerakanya. Kemudian yang berikutnya amal-amal saleh yang lain, yaitu seperti kita meningkatkan sedekah, kemudian, ya, kita juga berusaha untuk memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak mengucapkan tasbih, ya,
subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar. Termasuk juga kita perbanyak mengucapkan zikir yang merupakan kanzun min kunuzil jannah, satu harta yang tersimpan yang sangat berharga dari harta-harta yang berharga yang tersimpan di dalam surga, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah. Kita perbanyak untuk berzikir kepada Allah. Demikian pula kita memperbanyak sedekah, dan termasuk di antara satu kewajiban bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya adalah sedekatul fitri, atau sering kita sebut dengan zakatul fitri, untuk pembersih diri kita dari kekurangan-kekurangan manakala kita terjerumus ke dalam kekurangan-kekurangan tersebut di dalam pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan ini. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita mungkin tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Setelah itu kita masuk pada sesi tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.